Nganu, Mas. Nanti kalau di depan pertigaan belok kanan aja, Mas. Iya. Jangan belok kiri. Wih, jembatannya rubuh. Bekas banjir. Iya, iya, Pak. Masih jauh, Pak. Deket loh, Pak. Deket kok, tangannya kok ke atas sih. Ya, deket-deket jauh gitu maksud saya. Bisa aja. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Pak? Ada apa sih, Pak Marno? Boten, Pak. Boten apa-apa. Nggak ada apa-apa kok. Kenapa, Mas? Ada apa sih, Pak Marno? Loh, katanya Bapak asli orang sini. Ayo, Pak, bilang aja. Bapak kenapa ketakutan? Nganu, Pak. Nganu. Itu suara lolongan Caronang. Mana mungkin rusak? Orang mobil baru. Iya, Mas. Nggak tahu ya, Mas. Harusnya sih begitu. Mau masih baru mobilnya. Tapi tiba-tiba tadi kayak kehilangan tenaga gitu, Mas. Kosong gasnya. Mas dulu, nggak boleh siul-siul. Nanti malah ngundang maling. Pak Mali. Pak Marno ini ada-ada saja. Itu, Pak. Di situ, Pak. Ada apa sih? Ngomong. Anjing, Pak. Anjing. Mas, jangan ditembak, Mas. Jangan ditembak, Mas. Jangan ditembak, Mas. Jangan ditembak. Mas, itu Caronang, Mas. Itu anjing Caronang. Mas. Ya ampun, Mas. Serem banget sih. Oh itu. Bagus kan? Anjing asli Jawa, Nov. Aku temukan sewaktu berburu di hutan. Tapi kok bulu kuduk kok merinding ya? Pak.
Itu anjing hitam dari Karimun Jawa. Bahaya akan datang. Bagaimana petaka besar akan datang? Celaka, Pak. Pasti ada celaka besar ini. Pasti ada bahaya ini, Pak. Itu Caronang! Caronang! Caronang datang! Caronang ada di sini! Papa! Mama, Rahmat, bantuin. Sofi, telepon dokter. Loh, Pak Marno, mau kemana? Oh, tenang Pak Marno, tenang. Gak usah khawatir gitu. Itu Ibu Ponco, istrinya Bapak. Ya, memang orangnya seperti itu. Punya indera keenam. Jadi, ibu itu nganu ya Mas ya? Orang pinter ya Mas ya? Dukun ya Mas ya? Ya, sebenarnya ibu sih nggak mau dibilang seperti itu. Tapi ya, memang dia punya kelebihan. Dia bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Ya contohnya seperti itu, kalau dia lagi lihat sesuatu. Itu, uring-uringan seperti itu. Kayak orang kesurupan. Jadi Mas, ibu itu ngerti dong Mas? Anjing yang kita bawa dari Karimun Jawa itu bukan anjing biasa ya Mas ya? Anjing yang benar-benar Caronang ya Mas ya? Wah, kalau gitu saya pamit dulu ya Mas ya. Loh, Pak Marno. Pak Marno kemana sih? Nggak pamit dulu sama Pak Ponco dan Mas Rahmat. Wah, enggak Mas. Ampun. Saya pulang aja Mas. Saya ngeri di sini. Loh, Pak Marno. Maaf, gua. Untung aja lu gak punya utang. Kalau punya petai, itu di pasar lu. Ini pipis lu gembel nih. Langsung lu tahu. Apaan sih lu? Ada Caronang. Apa? Hah? Anjing jadi-jadian. Wah, anjing jadi-jadian aja takut. Anjing jadi-jadian. Pak Ipul? Bu Sri. Gimana Bu Sri? Sudah dipikirkan? Jadi serahkan aja sertifikat Bu Sri. Biar saya lebih cepat membantu Bu Srinya. Wah, kalau pakai borek sertifikat sih, saya nggak berani. Aduh, Bu Sri, nih Bu. Zaman sekarang mau pinjam uang tanpa borong mana ada Bu. Aduh, ini ya biar lancar lah. Tolonglah Pak Ipul, bantu saya. Saya benar-benar lagi butuh duit buat beli bibit yang kemarin gagal panen. Maaf, Ibu Sri kan? Iya, Yang rumahnya di depan sekolahan? iya. Saya Rahmat, yang baru pindah di ujung desa. Maaf, saya nggak sengaja mendengar. Ibu butuh dana buat beli bibit ya? Insya Allah saya bisa membantu. Bapak ini rentenir juga ya? Enggak, bukan. Kami tidak butuh uang riba. Ibu butuh berapa? Ibu nggak usah khawatir.
Ibu bisa ganti kapan saja kalau ibu sudah ada rezeki. Bener, Pak. Kita ini kan tetangga, jadi harus saling tolong-menolong. Sok banget. Mentang-mentang kaya raya. Alah, belagu loh. Kayak pahlawan kesiangan. Ki, ini aku. Maaf, Pak, salah sambung. Sayang, Mas, Karonang itu apa sih? itu hanya legenda. Konon zaman dulu di Karimun Jawa ada anjing-anjing kecil yang bisa berdiri dengan 2 kaki. Makanya disebut Karonang. Kalau Karonang muncul, katanya bahaya pasti akan datang. Tapi udahlah, itu hanya dongeng belaka. Karonang nggak pernah ada di sini. Tapi, Ibu, Alah, biasalah sih ibu. Dia kan memang suka gitu. Biar dianggap dukun beneran, ya kan? Sudahlah sayang, kan ada aku yang jaga kamu. Ya? Awo. Mana senyum kamu? Nah, gitu. Novi, kamu kenapa? itu di jendela. Nggak ada apa-apa sayang. Lihat tuh, nggak ada apa-apa. Mungkin aku salah lihat kali ya. Tuh kan, kamu hanya terbawa rasa takut kamu sendiri. Yaudah ya, yuk. Lagian Pak Marno ngapain mau nganter si Rahmat untuk berburu ke Pulau Karimun Jawa? Lah, saya kan masih dari sana. Makanya saya tahu legenda tentang Caronang itu. Saya juga ada banyak utang budi sama dia. Mas Rahmat tuh terlalu baik buat keluarga saya. Saya bolak-balik pinjam duit dikasih, pinjam beras dikasih, rokok dikasih. Sampai kain sarung ini aja saya dikasih nih. Ah, Pak Marno, yang gitu aja diomongin. Apalagi urusan pinjam uangnya sama saya aja, apa bedanya? Ya lain. Kalau sama kamu tuh pasti pakai bunga. Pinjemnya 100.000. Nanti gantinya 1 juta. Ah, ya resiko lah. Ya bisa kere saya. Jadi, Pak Rahmat sengaja ya berburu Caronang ke pulau itu? Iya. Padahal saya udah kasih tahu loh. Itu hewan berbahaya. Itu anjing peliharaannya Nyi Roro Kidul. Mas Rahmat malah nekat bawa anjing itu pulang. Sebenarnya aku mau curiga loh sama keluarga itu. Bayangin, kerjaan dia nggak jelas. Tapi sama warga menjemin itulah, menjemin ini. Tambah sini bukan tambah miskin, tapi tambah kaya. Iya ya, Pak Rahmat itu kayaknya lebih sering bersenang-senang ya ketimbang bekerja. Ya pergi berburu lah, mancing di laut lah. Aku dengar Pak Rahmat itu juragan besar dari Jakarta. Juragan tapi kok masih muda banget sih. Gak masuk akal lah. Ya itu, aku jadi curiga. Jangan-jangan Pul. Jangan-jangan apa, Pul? Hah? Jangan-jangan apa? jangan-jangan keluarga itu punya ilmu pesugihan. Jangan bercanda, Pul. Hah? Jangan bercanda. Ya bisa aja. Anjing ini aku beri nama dia Sita. Al, ayo sini. Biar kamu gak takut lagi. Udah, sini. Tapi aku memang takut, Mas. Dia sangat penurut kok. Makanya aku bawa dia pulang. Sini. Nggak apa-apa saya. Dia anjing manis kok. Dia nggak bakal gigit kamu. Kamu tahu kan, waktu SD aku pernah digigit sama anjing. Sejak saat itu, aku selalu takut yang namanya anjing. Kamu
Lihat si Itang seperti itu. Mas, kenapa dia berdiam sekali ya? Apa dia kelaparan? Oh iya, aku lupa ngasih dia makan. Kasihan sekali kamu, Hitam. Sebentar ya, aku ambil makanan untuk kamu. Gitu dong. Mas, Sekarang, kamu harus lebih berani untuk megang dia ya. Ayo sini aku temenin belah si Hitam. Udah, nggak usah takut ah. Aku akan temenin kamu untuk lebih berani megang dia. Naf, Naf. Tolong! Woi! Halo Ki, ini aku. Kamu gimana sih? Kan udah saya bilang, tunggu saya nelpon kamu. Untung saja istri saya nggak curiga. Kok aneh ya? Yang diserang anjing gaib itu ayam-ayamnya Pak Saipul. Padahal saya kan punya kandang ayam yang lebih gede. Iya, ayam saya malah lebih banyak lagi daripada punya Pak Ipul. Iya ya, ketimbang kandang ayam si Saipul, kandang ayam saya ini jauh lebih dekat dari rumahnya Mas Rahmat. Oh, jangan-jangan itu yang dinamakan karma. Karma gimana, Mak? Loh,
Pak Mano ini gimana sih? Dari dulu semua warga yang ada di sini udah tahu bahwa Pak Saipul itu rentenir. Betul. Bahasa kasarnya lintah darat loh. Ya wajar lah kalau ada musibah, ya dia dulu yang kena. Hei! Terus saja ngomongin kalian, ha? Ngomongin aku ya, ha? Hah? Ngomong-ngomong rentenir, lintah darat. Aku ini memang rentenir, aku memang lintah darat. Maaf saya Pak Saipul. Tapi siapa yang ingin tanggung jawab ngasih makan anak bini saya, ha? Giliran ada maunya aja, Pak Saipul pinjam uang, Pak Saipul. Mana? Belakangan pada ngomongin aku semua. Iya Pak, iya. Terlalu kalian. Pul, sabar. Sabar, Pul. Sabar. Sialan. Sekarang warga udah mulai pelantat pelintut nih. Gila. Udah mulai membenciku. Kurang ajar. Semua ini pasti gara-gara si Rahmat gila itu. Jan. bangun ya. Ayah. Ya. Ayah. Ini pasti gara-gara calonang. Kamu nggak percaya sih sama saya? Saya kan udah bilang calonang itu berbahaya. Anjing yang membawa malapetaka. Tapi kalian nggak percaya sama ibu. Pak, bangun Pak. Ya. Pak. Ya. Halo. Pak. Pak. Ya, bangun. Ya, bangun ya. Pak Ponco. Walah, Pak Ponco. Pak Lulu, cepat siapkan mobil. Iya, Mbak. Ah. Pul, jadi kamu ngelabrak anjing hitamnya Mas Rahmat? Pak Marno, aku ini orang baik Pak Marno. Kalaupun aku rentenir, aku ini punya rasa, punya hati. Mana tega aku ngelabrak si Rahmat. Dia kan ada musibah, Pak. Bapaknya itu lagi ada di rumah sakit. Iya, Pul, iya. Wong katanya Pak Ponco itu titik apa koma gitu loh. Lukanya di kepala. Wih, berat itu berat. Waduh, itu sih namanya kritis, Pak. Iya, orang bilang itu tinggal 2 hari aja, Pak. Tuh kan, korban sekarang sudah mulai jatuh.
Apa aku bilang? Malah petaka pasti datang. Wah, Nah, begini nih. Dengerin bapak-bapaknya ya. Ternyata nih denger-denger Pak Rahmat itu dia pakai ilmu pesugihan. Wah, tega banget ya. Bapak sendiri jadi korban. Nah, yang namanya ilmu pesugihan itu nggak kena bapak, kena anak. Lama-lama kita juga bisa jadi korban. waduh. Pokoknya kita ini harus segera bertindak, bapak-bapak. Ini bahaya. Betul, Bapak? Betul. Aduh, mana sih Mas Rahmat? Iya, aku tahu, Ki. Aku tahu itu. Pokoknya kamu harus hati-hati sekali. Jangan sampai istriku tahu. Hah? Rahasia apa yang disimpan Mas Rahmat dariku? Kiki. Siapa Kiki? Iya, aku ngerti. Iya, Pak De. Ayah masuk rumah sakit. Sekarang lagi di ruangan UGD. Iya. Nah. Aku tadi baru nelpon kerabat di kampung. Gimana? Ayah sudah sadar? Belum. Kamu dicari Pak Dokter tuh di ruangannya. Oh, yaudah, yuk ke sana. Aneh. Kenapa Mas Rahmat main rahasia seperti itu? Dan Kiki. Siapa sih Kiki? Apa nama pacar barunya? Lepas gak mau? Ibu mau nunggu ayahmu di sini. Ini perintah dokter, Bu. Kalau ibu nggak bisa bersikap tenang juga, ibu nggak boleh nemuin ayah. Ibu juga sih. Kenapa pakai teriak-teriak segala? Ini kan ruangan gawat darurat, Bu. Bener kata Mas Rahmat. Sebaiknya ibu pulang, ya? Diam! Kalian semua jahat. Rahmat, semua ini gara-gara kamu, kesalahan kamu. Ayah kamu jadi korban. Salin saya lagi. Lo cepet bawa pulang. Iya, Mas. Nggak mau, aku mau tetap di sini. Mau menunggu suamiku. Hah? Mau menunggu suamiku di sini. Lepas! Ibu masih ribut juga. Saya kirim ibu ke rumah sakit jiwa. Rahmat, kok kamu bicara begitu? Tega sekali kamu. Rahmat, memang aku bukan ibu kandung kamu. Tapi biar bagaimanapun juga, ibu sah sebagai istri ayah kamu, Rahmat. Aku tetap harus menghargai ibu. Lo, bawa. Taufik, apa-apaan kamu? Sebaiknya kamu tuh nggak usah ikut campur urusan pekerjaanku. Udah aja. Bisnis. Alasan aja. Paling-paling dia takut aku tahu kalau dia punya selingkuhan. Mas, aku mau tanya, Ada apa lagi sih? Kiki itu siapa sih? Kok kamu diam aja? Itu bukan urusanmu. Pacar baru kamu ya? Aku sudah bilang, itu bukan urusanmu. Ya tentu aja itu urusan aku. Apalagi kalau dia sampai berani main gila sama suamiku. Kamu ini keterlaluan, Mas. Aku ini kurang apa coba? Apapun yang kamu minta, aku mau. Kamu
kamu suruh aku di rumah dan ngurus rumah, aku mau. Kamu juga ngajak aku ke desa, aku mau. Tapi apa balasan kamu? Kamu malah selingkuh. Kamu tuh bener-bener keterlaluan, Mas. Aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu. Mitan ingat anak cucu dong Pak Marno. Sampean itu gimana sih? Susana itu my first love. Cinta pertama saya. Aduh Pak Marno, serius dong Kak? Ini masalah gawat. Terus apa yang harus kita lakukan Pak Saipul? Jadi begini Bang Opa. Kita harus labrak si Rahmat itu. Kita habisin anjing setan itu. Setuju nggak? Waduh, jangan. Nanti Nyai Ratu Kidul marah. Kita semua bisa dikutuk jadi cumi. Alah. Nih Pak Marno kalau nggak gitu juga nggak apa-apa. Betul nggak Bapak? Pokoknya kalau kita biarin, lama-lama ternak kita akan habis Pak. Kalau ternak sudah habis, ya kita akan dibangsa. Gimana? Setuju? Berangkat? Ayo. Jangan dibiarin, lama-lama kita bisa habis. Goblok. Ayo. Ayo, segera, ayo. Kita berangkat ke sana, ayo, cepetan, ayo. Sabar. Jangan emosi. Kita bisa datang baik-baik. Nggak usah bawa golok kayak begitu. Pak Marno, golok kan ini buat bela diri. Betul nggak? Betul. Iya. Tapi, Jo, kamu kan juga sering dipinjam duit sama Mas Rahmat, iya kan? Kamu juga. Waktu anak kamu sunatan, Mas Rahmat yang biayai pestanya. Kamu juga. Sujudnya sekolah, minjem duitnya sama Mas Rahmat. Kamu juga. Waktu kamu mau kawin lagi, Mas Rahmat yang pinjam mobilnya. Pikir semua. Udah Pak Marno, ini urusan hidup mati. Mana mungkin anak semuda itu bisa punya rumah seperti ini ya? Kalau bukan dia pesugihan. Betul nggak? Betul. Pokoknya jangan biarkan ada orang bejat di kampung kita. Ayo dulu. Ayo. Suaranya kok makin mendekat ya? Lihat tuh. Lari.
Konon anjing caronang itu bisa berjalan seperti manusia. Dia pasti juga bisa membuka pintu kamar. Aku harus berani. Novi, kamu mau nembak ibu ya? Enggak, Bu, enggak. Saya pikir tadi Ibu caronang. Ya udah, nggak apa-apa. Yuk, sini. Untung senapan kamu meleset, Nov. Aduh, coba kalau enggak, udah mati ibu. Maafkan saya, Bu. Saya tidak menyangka kalau tadi yang membuka pintu itu Ibu. Nov, ibu juga mendengar suara lolongan anjing itu. Ibu denger, Nov. Takut. Saya juga takut. Maaf, Bu. Mbak Novi. Sepertinya tadi saya mendengar suara tembakan. Lu, nggak ada apa-apa kok. Si Novi cuma iseng aja mencoba senapan berburunya si Rahmat. Nggak apa-apa kok. Benar, Pak Lulu. Tadi saya cuma iseng. Bu, apa yang harus kita lakukan? Apa sebaiknya kita tinggalin aja rumah ini? Saya benar-benar takut, Bu. Mana Mas Rahmat juga nggak pulang-pulang. Nov, nggak bisa. Kamu jangan pergi dari rumah ini. Kamu harus tetap bertahan di sini. Kalau kamu minggat dari rumah ini, nanti Rahmat bawa perempuan lain ke sini. Gimana? Tapi, Bu... Novi, kamu harus tetap bertahan di sini. Jangan kemana-mana, ya. Pokoknya semua masalah ini ibu yang urusin. Masalahnya akan selesai. Ada ibu, ya. Ampun Nyerok itu, ampun Nyerok itu, jangan kirimi saya, Karonang ya tuh Kidul, aduh, ampun iya saya salah, ayam itu bukan dimakan Karonang, Nyerok Kidul, tapi disembelih oleh saya. Bohongnya. Saya kesal sama Pak Rahmat. Jadi tidak dipinjemin lagi duit sama orang-orang kampung sini, Pak. Makanya, Pul, cari kerja itu yang halal saja. Jangan jadi rentenir. Lagi pula, uang riba itu hukumnya haram. Iya. Ampun. Aku benar-benar yakin sekarang. Anjing itu benar-benar Caronang yang sakti. Lihat saja. Saipul jadi mengakui perbuatannya tanpa ada yang menyuruh. Berarti Mas Rahmat memang sengaja memelihara Caronang itu.
Sebenarnya ibu lagi bikin apa sih? Katanya sih mau mengusir hantu Caronang. Maksudnya mau membunuh anjing hitam itu? Halo? Apa? Dia mau bunuh anjing itu? Pak, muter balik, Pak. Kita nggak jadi ke rumah sakit. Langsung ke rumah saya aja ya. Loh, tunggu saya. Saya segera ke rumah. Ibu mau ngapain? Aku akan membunuh anjing ini. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, kamu kalau takut jangan di sini. Masuk aja sana. Tapi apa ibu bisa membunuhnya? Aku ini paranormal, Nov. Aku bisa mengeluarkan tenaga dalamku untuk membunuh anjing ini. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Hentikan, Bu. Tidak! Saya peringatkan. Jangan bunuh anjing ini. Anjing ini pembawa malapetaka, Rahmat. Kamu lihat sendiri kan? Ayah kamu sudah jadi korbannya. Ayah masuk rumah sakit karena jatuh terpleset. Bukan ada hubungan sama ini. Lepaskan. Tidak bisa. Lepas, Rahmat. Lepas! Anjing ini bahaya. Lepaskan. Kamu kurang ajar. Lepaskan. Lepaskan. Kurang ajar kamu, Rahmat. Ibu. Ayo, Pak. Pak, buat itu, Pak. Engkau bawa pedang, Pak. Mungkin dia mau nyari korban lagi buat pesugihannya. Hah? Tak beres nih, tak beres. Kita kabur yuk. Hei, sampai dong. Rahmat, anjing itu bahaya. Anjing itu membuat ayah menjadi korban rumah sakit. Harus segera dibunuh anjing itu, Rahmat. Dengar, satu aja bulu anjing itu ibu saya akan kirim ibu ke rumah sakit. Kurang ajar kamu ya. Mentang-mentang suami saya sedang sakit parah di rumah sakit. Kamu berani ngancam saya? Hah? Jar. Karena ibu sudah mulai waras. Lihat penampilan. Udah seperti orang gila. Aku mengutukmu, Rahmat. Terkutuk kamu! Mas, saya kok jadi kepikiran sama omongan Ibu Ponco tadi ya, Mas. Alah, orang seperti itu kok dipikirin. Perempuan yang aneh. Ngaku seorang peramal. Ramalannya satu pun aja nggak ada yang dahsyat. Aku heran. Mana mungkin ayah seorang juragan yang sangat pintar dan disegani oleh orang-orang bisa jatuh cinta sama ibu tiri seperti itu. Aku disuruh ngaku ibu. Kalau nggak kena ayah, bakal sudi aku manggil itu. Tapi Mas, saya tuh merinding loh dengar omongan Bu Ponco itu. Sewaktu dia bilang, aku mengutuk kamu. Malapetaka akan datang. Malapetaka. Malapetaka dari Hongkong. Loh. Mas, gawat Mas. Hah? Kenapa lu? Remnya Mas. Remnya blong Mas. Hah? Wah. Oh, Mas.
Tiba-tiba tangan saya gemetar. Saya juga pecah. Ini berarti pertanda buruk. Maksud ibu? Ya, ini pasti ada hal buruk yang terjadi. Taruh. Tunggu dulu. Jangan mendekat. Kita lapor polisi dulu. Tunggu. Buka. Mampus lo. Ini dia nih kebut-kebut dari tadi. Nggak salah nih orang yang kemarin nih. Makanya jangan kebut di kampung. Buka, ntar mati. Waduh, hilang orang nih. Bu, saya yakin pasti ini tidak beres. Iya, ibu tahu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apa, No? Mbak. Iya, Non. Bu, ibu tenang saja ya. Ibu di sini aja, ditemenin sama Simbo. Maaf, kamu mau kemana? Mau telepon Mas Rahmat supaya cepat pulang. Iya. Bu, suara itu lagi, Bu. Aduh, gimana, Bu? Aduh, kemana sih Mas Rahmat ini? Jangan-jangan sama perempuan itu, si Kiki. Aku harus berani. Aku harus bisa mempertahankan diri. Hitam, apa yang terjadi? Aku takut, Hitam. Kamu bantu aku ya, anjing gagah. Ada apa, Hitam? Masya Allah. Novi, Rahmat. Nona tidak apa-apa kan? Dia nggak apa-apa kok. Kamu kenapa malam-malam lari di tengah jalan seperti ini? Aku takut, Mas. Aku takut. Kenapa? Kenapa kamu naik taksi?
Mobil kamu kemana? Tadi remnya ada masalah. Aku hampir nabrak pohon. Sudahlah, yang penting kami selamat. Tapi Mas, berarti kutukan ibu selama ini benar. Tenang ya, tenang. Itu nggak ada apa-apa kok. Oke? Sekarang kita pulang ya. Aku nggak mau. Aku nggak mau pulang. Aku mau ke rumah ibu aku aja. Mas, berapa mas? Nggak usah bayar, Mas. Nih, nih. Masih banyak mas ya? Sama-sama, Pak. Aduh, Tuhan bener-bener adil. Tahu mana yang salah, yang benar. Saya melakukan ini semua demi ketenangan istri saya. Besok saya akan kembalikan anjingnya itu kembali ke asalnya. Aduh Rahmat, kamu ini gimana sih? Kenapa tidak malam ini aja? Aku sudah tidak tahan kalau harus semalam lagi dengan anjing malapetaka itu. Tenanglah, Bu. Besok pagi itu kan tidak lama. Hanya sekitar 8 jam saja. Itu artinya hanya ada sedikit kesempatan untuk terjadi hal buruk di rumah ini. Tinggal separuh malam saja, Bu. Kalian gak usah khawatir. Malam ini aku akan bergadang menjaga kalian. Masya Allah. Ada apa, Pak? Kalian dengar suara itu? Itu dia, lolongan aneh yang bikin kita merinding. Itu lolongan anjing Caronang. Anjingnya Nyai Rarul Kidul, pesugihannya Pak Rahmat. Ini tidak bisa kita biarkan. Hah? Nanti kamu kita bisa kena ajab. Tapi apa yang harus kita lakukan, Pak? Kemarin kita udah berusaha untuk melabrak ke sono, tapi justru kita yang ketakutan sendiri. Kita ajak saja Pak Sandek. Dia kan punya ilmu toh? Iya kan? Iya. Rumah dia kan tidak jauh dari sini. Betul nggak? Kalau ada Pak Sandek, aku berani. Ya udah. Ayo kita bertindak. Ayo. Kiki, kemana saja kamu? Dari tadi saya cari. Kita harus bertindak sekarang saja. Mas Rahmat, ternyata kamu.
Waduh. Kamu memang kejam, Mas. Tidak kusangka ya kamu. Ibu. Kamu nggak apa-apa? Mas. Ibu, ternyata benar dugaan saya. Dasar wanita murahan. Novi, kamu nggak apa-apa? Mas. Maafin aku ya. Tadinya aku pikir yang selama ini berpura-pura menjadi hantu Caronang itu kamu. Kamu ngomong apa sih? Aku tahu kamu selingkuh sama Kiki. Jadi aku pikir kamu mau bunuh aku. Hah? Mas, maafin aku ya. Dulu. Mas. Jadi selama ini kamu yang menteror di rumah ini? Aku ingat sekarang. Yang punya ide berburu Caronang itu juga kamu kan? Lu sakit lu. Perempuan bodoh. Kerja begitu nggak becus. Lu, aku kan melakukan ini demi cintaku padamu, Lu. Aku sangat mencintai kamu. Jadi, kalian berdua bersekongkol. Pertama-tama, kalian pengen ngebunuh ayahku. Sekarang aku dan istriku. Jadi kecelakaan itu juga pura-pura. Mobilku, rem yang blong itu juga pura-pura. Orang goblok. Mobil baru mana mungkin remnya blong. Jadi sewaktu kita berburu dan mesin mobil itu mati juga pura-pura. Agar aku ketemu anjing hitam itu. Anjing yang hebat. Aku nggak rugi dong membeli anjing itu dari seorang pemain sirkus. Tapi suara lolongan itu dari mana asalnya? Betapa bodohnya kamu, Novi. Ya pastinya dari rekaman dong. Yang telah aku siapkan terlebih dahulu. Kalian semua. Tegas sekali kamu. Kami tidak pernah berbuat jahat sama kamu. Tapi semua itu tidak cukup, Novita yang cantik. Aku juga ingin kaya raya dan memiliki istri yang cantik seperti suamimu. Lu, kenapa kamu bilang begitu, Lu? Kamu bilang padaku, kamu paling mencintai aku. Kenapa kamu bohong? Kamu yang pertama kali saya tembak. Jangan! Jongkok. Jongkok! Lihat. Lihat. Saya Rawi Mas Arima. Ini darurat. Aku butuh backup. Ganti. Tolong! Jangan bunuh ibu! Diam kamu, Novita. Kepala pecahkan. Lu, aku rela mengambil tanganmu. Aku sangat mencintai kamu, Lu. Maka cinta itu di neraka. Ayo, kita harus berani. Hei,
Ayo kita tolong. Ya, rumah keluarga Rahmat Ponco. Oke, Roger. Pak, tolong kami, Pak. Tangkap dia. Lulu, sopir saya. Dia dalam dari semua ini. Itu si Hitam, anjing tanah. Justru dia yang menangkap si Lulu. Saya pikir Mas Kiki ini pacar barunya Mas Rahmat. Kamu itu ada-ada aja. Nama asli saya Marjuki. Tapi teman-teman sekolah dulu, termasuk suami kamu, biasa panggil aku Kiki. Aku nggak mau bikin kamu cemas, Nov. Sebenarnya sih aku udah lama curiga sama ibu. Makanya aku menghubungi Kiki. Soalnya aku takut ibu punya rencana jahat sama ayah. Tapi ternyata kecurigaan Rahmat itu benar kan? Tapi untunglah keadaannya sekarang sudah mulai membaik. Iya, kasihan ayah. Istrinya sendiri tega ingin membunuhnya. Kalian tenang saja. Lulu dan Bu Ponco akan dipenjara dalam waktu yang lama. Karena bukti-bukti kejahatannya sangat banyak. Jadi, kalian tidak perlu khawatir lagi. Iya, sekarang aku lebih berani. Apalagi sekarang kita punya si Hitam yang bisa menjaga kami. Waalaikumsalam. Pak Marno. Apa kabar? Baik, mari. Ya, Bu. Mari. Mari Pak. Begini Mas Rahmat, saya sama warga mau jenguk Pak Ponco. Boleh ya Mas? Silakan masuk Pak Marno, silakan. Mungkin ayah sangat senang bisa ngobrol sama Pak Marno. Mari Pak. Tunggu dulu Mas. Saya warga, saya juga. Terutama saya Mas, mau minta maaf. Maaf. Loh, ada apa ini? Karena selama ini kami berpikir yang enggak loh Mas.
Kami kira Mas Rahmat dan keluarga punya pesugihan caronang. Kita udah berprasangka, Joy. Iya, Mas. Tapi ternyata kata anak saya, Pak Ponco itu memang dari dulu terkenal juragan ternak ya, Mas ya. Sampai di Jawa Timur itu ada peternakannya ya, Mas ya. Duh, Pak. Ayah saya cuma seorang belantik, tukang jualan sapi. Wah, hebat ya, Mas ya. Begitu ya, Mas ya. Saya dan warga sekarang tambah yakin, Mas. Kalau ternyata harta yang dimiliki oleh Mas Rahmat dan keluarga itu benar-benar dari hasil usaha yang keras. Enggak seperti pesugihan. Oh iya, pesugihan. Pak, ini sudah zaman internet. Kok ya malah mikirnya pesugihan segala ya? Gimana Mas Rahmat? Boleh lihat Pak Ponco sekarang? Wah, iya, mari. Ayo, mari. Wah, sudah Pak. Istirahat saja Pak. Aduh, Nggak apa-apa. Jangan. Sudah baikan kok. Alhamdulillah. Iya, Pak. Pak, warga mau minta maaf semua Pak. Sudah salah paham ya. Tapi kesini juga cuma datang aja. Nggak bawa apa-apa. Ya nggak apa-apa, orang udah kaya tuh. Ini tangan dulu sini. Ya, saya jadi banyak belajar sama Pak Ponco. Tapi sekarang masih tetap pinjemin uang. Cuma bedanya ya kalau dulu harus pakai bunga. Sekarang pakai beras. Pak Ponco wajahnya sudah segar, mirip Rambo. Rambo 4. Bisa aja, Pak Mar. Oh iya, Bapak mirip Rambo.